Halo, ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang turunan. Apa sih itu turunan? Jadi, turunan itu adalah kelanjutan dari limit. Aplikasinya banyak banget. Kebetulan kalau kalian belajar fisika, kalian akan tahu yang namanya velocity atau kecepatan. Nah, kecepatan itu adalah sebenarnya turunan dari jarak. Bisa lagi kalau kalian mau cari keuntungan maksimum atau biaya produksi minimum. Nah, kalian bisa pakai turunan ini, oke? Nggak usah lama-lama, kita belajar tentang konsep turunan atau aturan turunan fungsi. Kita punya fx adalah suatu fungsi, misalkan ya, maka turunan dari fx adalah f aksen x. Jadi f aksen x itu adalah turunan dari fungsi fx. Bagaimana cara mencari turunan dari fungsi dengan menggunakan limit? Jadi saya tulis rumusnya, f aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0, f x plus h dikurangi fx per h. Nah, ini adalah rumus turunan fungsi menggunakan limit. Contohnya saya kasih satu aja untuk ya overview gitu ya. Contoh, misalkan saya punya fx sama dengan 3x min 10. Sebelum kita mencari nilai turunannya, yang pertama akan saya lakukan adalah saya mau mencari nilai fx plus h. Jadi, fx plus h. Kenapa? Karena di sini ada fx plus h ya. Kalau di sini x, maka 3 dikalikan x. Artinya, kalau di dalam kurung itu x plus h, maka 3 juga dikali oleh x plus h. Oke, gampang ya. Baru kita substitusi ke rumus limitnya. Jadi, f aksen x sama dengan limit h mendekati 0, fx plus h-nya langsung saya tulis, yaitu 3 dalam kurung x plus h min 10, begini. Fx-nya siapa? Fx-nya adalah 3x min 10 per h. Oke. Nah, kita kali dulu yang ada di luar kurung, jadi limit h mendekati 0, 3x ditambah 3h dikurangi 10, tetap saya kurung, dikurangi 3x min 10 per h. Nah, ini kan bisa dikurangi ya, 3x dengan 3x, min 10 dikurangi min 10. Jadi, hanya tertinggal 3h per h. Nah, h sendiri bisa dicoret, disederhanakan. Jadi, tinggal limit h mendekati 0, 3. Ingat, kalau limit h mendekati sesuatu atau h mendekati 0 sebuah konstanta, maka jawabannya adalah 3. Artinya apa? Ketika kita punya suatu fungsi fx sama dengan 3x min 10, ternyata turunannya adalah 3. Lah terus kemana konstanta ini? Nah, akan saya jelaskan. Konstanta kalau diturunkan jadinya 0. Jadi saya tulis lagi di sini. Kalau kalian nemu sebuah fungsi yang berupa konstanta, maka turunan dari fungsi tersebut adalah 0. Jangan lupa ya. Oke. Lalu, apakah kita harus cari turunan fungsi lewat limit? Oh, tentu tidak, Ferguson. Jadi, kalian bisa pakai rumus ini untuk selanjutnya. Kalau ada fungsi fx sama dengan a kali x pangkat n, maka f aksen x-nya bisa kita cari dari a kalikan n, turun ya, turunan itu pangkatnya turun, x pangkat n min 1. Oke. Jadi kalau punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya adalah a kali n kali x pangkat min 1. Nah, sekarang saya mau kasih contoh dulu. Contohnya mungkin ada beberapa ya.
Contoh nomor 1, misalkan kita punya fx sama dengan yang sederhana dulu, 3x pangkat 5. Maka f aksen x-nya adalah di sini a-nya siapa? Ya, betul. Di sini a-nya adalah 3. Jadi 3 adalah a dan 5 adalah n. Tinggal kita kalikan. Turunan fungsinya yaitu a 3 kali n-nya 5 kalikan x pangkat berapa? Yap, x pangkat 5 dikurangi 1. Berarti hasilnya 15x pangkat 4. Seperti itu, sederhana ya. Kalau misalkan sekarang gx agak panjang, 2x pangkat 4 ditambah 5x pangkat 3 dikurangi 7x plus 8. Nah, wah gimana nih? Jadi, G aksen X-nya adalah A-nya 2. Untuk yang kasus pertama atau yang suku pertama, A-nya adalah 2. N-nya adalah 4. Jadi kita tinggal tulis 2 kali 4 kali berapa? Ya, betul, kali X pangkat 4 min 1. Ditambah. Di situ suku kedua, A-nya adalah 5. Sedangkan N-nya adalah 3. Yaudah, kita tulis aja. A-nya 5, N-nya 3. Baru X pangkat, yap, 3 dikurangi 1. Dikurangi 7X. Nah, kayak tadi contohnya, ternyata kalau 3x min 10 nih, saya balik lagi, kalau 3x min 10 ternyata turunannya adalah 3. Jadi 3x jadi 3. Artinya kalau ada 7x dia akan berubah jadi 7. X-nya hilang. Plus 8. 8 itu konstanta, berarti turunannya adalah 0. Dah, tinggal kita sederhanakan. Ini 8x pangkat 3 ditambah 15x kuadrat min 7. Sederhana bukan? Nah, ini yang masih sederhana. Tunggu setelah ini. Kalau misalkan soal nomor 3, saya punya hx sama dengan 4 per x pangkat 3. Nah, loh gimana nih? X-nya ada di atas untuk rumus ini. Maka untuk ini, bentuk hx ini, karena dia di bawah, dia harus naik ke atas. Betul. Bagaimana naik ke atasnya? Ya tinggal 4x pangkat min 3. Jangan lupa aturan itu ya. Jadi saya tulis dulu di sini. Ada beberapa note di sini. Ketika kalian punya seper a pangkat p, maka kalian bisa mengubah menjadi a pangkat min p. Ini aturan pertama, oke? Dalam sebuah pecahan, ya pangkatnya di bawah. Oke, lanjut. Hx sama dengan 4x pangkat min 3. Sehingga h aksen x-nya menjadi a itu koefisien, jadi 4 itu a. Sedangkan n-nya adalah min 3. Jadi nggak usah ragu-ragu, tulis aja 4 kali negatif 3. Kali siapa? X pangkat, ya X pangkat min 3 dikurangi 1. Apapun n-nya harus dikurangi 1. Hasilnya adalah min 12 X pangkat negatif 4. Boleh mau dijawab seperti ini, atau biasanya dalam soal pilihan ganda dia akan berubah menjadi bentuk positif, sehingga min 12 X pangkat 4 dikembalikan lagi. Itu tadi contoh nomor 3, sekarang contoh nomor 4 nih. Kx sama dengan 3 akar X pangkat 5 akar pangkat 4. Wow, gak usah takut dengan akar ataupun pecahan, karena tetap kita harus ubah semua itu menjadi sebuah pangkat. Jadi kalau misalkan ada akar A pangkat P, akarnya pangkat Q, maka kalian bisa ubah jadi A pangkat P
per Q. Oke. Artinya di sini kita bisa ubah ini bentuk akarnya menjadi siapa? 3 kali X pangkat, ini P, 5, per Q-nya berapa? 4, betul. Nah, baru kita cari turunannya. K aksen X. Siapa KA? Di sini A-nya adalah 3, dan 5/4 adalah N. Tinggal kita tulis 3 kali 5/4 X pangkat, ya dikurangi 1 X pangkat, 5/4 dikurangi 1. Jadi 15/4 X pangkat berapa nih? Ya, 1/4. Nah, kalau 1/4, misalkan nih kalian diminta untuk tetap akar. Jadi 15/4 akar, yang di atas adalah 1, maka X pangkat 1. Pecahannya atau penyebutnya adalah 4, maka di sini 4. Inilah jawabannya. Oke, cukup sekian dari sini. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan atau mungkin ada komentar, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.